Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang isi surat Nabi Sulaiman itu. Tidak panjang tapi sangatlah ringkas namun padat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Sangat ringkas, sangat padat isinya. Tidak perlu pakai penghormatan ini yang itu bla bla bla, enggak usah. Cukup saja. Ini surat datang dari Sulaiman, Nabi Sulaiman. Dan dengannya dimulai menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya seakan-akan Nabi Sulaiman ini secara tidak langsung atau tidak langsung memberikan isyarat kepada Ratu Balqis, wahai Ratu Balqis, aku adalah Raja Sulaiman. Tuhanku adalah Allah yang bernama Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Karena Allah Tuhanku Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka engkau jangan merasa tinggi. Jangan merasa tinggi dariku, karena Tuhanku adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Supaya kita disayangi semua oleh Allah, wa'tuni muslimin. Datanglah engkau kepadaku muslimin, dalam keadaan berserah diri, atau bisa dikatakan dalam keadaan beragama Islam. Karena para ulama mengatakan ya, mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ishak, Nabi Yakub, itu semuanya adalah beragama Islam. Yang jelas sampai ke Nabi Ibrahim dulu beragama Islam. Nah, baru sampai nanti ke Nabi Musa baru beragama Yahudi. Sampai ke Nabi Isa baru beragama Nasrani. Tapi Yahudinya yang benar, bukan Yahudi sekarang. Kitabnya sudah dirubah-rubah. Nasrani yang dulu benar di zaman Nabi Isa, sekarang kitabnya sudah dirubah-rubah. Ya, sudah dirubah-rubah. Nah, jadi Tuhannya satu, Esa Allah, semuanya Allah. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Musa, Nabi Isa, sampai terakhir Nabi kita, semuanya mereka mentuhankan Tuhan yang wahid, mengesahkan Tuhan yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa'tuni muslimin. Datanglah engkau wahai Ratu Balqis dan semuanya kepadaku dalam keadaan berserah diri atau dalam keadaan Islam. Nah, begitu ya. Lalu Ratu Balqis mengumpulkan apa namanya itu, jamaahnya apa, pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya. Nah, disebutkan Ratu Balqis bermusyawarah dengan pejabat-pejabat dan petinggi-petinggi di kerajaan itu tentang masalah surat ini dan bagaimana cara menghadapi Nabi Sulaiman dan seluruh pasukan dan kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, disebutkan dalam kitab Imam Ibnu Katsir ini, ya, Qisasul Anbiya. Dalam musyawarah itu, Ratu Balqis mengemukakan pikiran dan pandangannya mengenai masalah yang dihadapinya kepada para peserta sidang. Jadi mengadakan sidang darurat nih, kumpul semuanya. Sementara mereka mendengarkan dengan penuh hormat. Jadi Ratu Balqis dulu menyampaikan, ini suratnya begini nih. Ada dari Nabi Sulaiman, dari raja yang ada di Palestina. Gimana kita ini? Lalu setelah itu ia berkata, hai para pembesar, berikanlah kepadaku pertimbangan dalam urusanku ini. Dan aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kalian berada dalam majelisku ini. Berarti Ratu Balqis ini adalah orang yang demokratis. Ya, artinya tidak mentang-mentang jadi raja lalu
apa namanya itu bahasa orang zaman sekarang itu apa namanya? Otoriter. Nah, musyawarah dulu. Kalau bahasa kitanya panggil DPR, panggil MPR, panggil menteri-menteri. Gimana ini? Masalah ini. Dan kata Ratu Balkis, aku tidak bisa memutuskan. Walaupun aku seorang raja, tetap aku bermusyawarah kepada kalian. Nah ya. Baik. Nah, seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu, di dalam ayat dalam surah An-Naml yang kita sebutkan kemarin ya, Ratu Balkis ini ingin menawarkan kepada Raja Sulaiman hadiah-hadiah. Ya, hadiah yang dikatakan kalau seandainya Nabi Sulaiman itu adalah cuman raja biasa nih, bukan seorang nabi, maka dia akan tergiur dengan harta benda yang dikirimkan kepada Nabi Sulaiman itu. Itu Balkis begitu tuh. Tapi kalau seandainya dia seorang nabi, maka harta benda itu tidak menjadikan Nabi Sulaiman tergiur dengan harta benda yang seperti itu. Nah, kalau menteri-menterinya seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu, ngajak perang aja kita. Ya, kita ini punya kekuatan besar. Kita ini punya tentara yang kuat. Nah, persenjataan kita ini banyak. Senang saja. Kok berani-beraninya nyuruh-nyuruh kita datang untuk jadi pengikutnya. Nah, itu siapa nama ini? Para menterinya. Baiklah ya. Karena yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kata Ratu Balkis nih ya, bahasa kitanya nih ya, orang perang itu nggak ada enaknya. Kalau istilah kita nih ya, nggak ada enaknya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi kita cari damai sajalah. Makanya Ratu Balkis nawarkan, kita bawa hadiah. Kalau Sulaiman itu terima hadiah itu, berarti dia cuma manusia biasa. Kita serang, pasti kalah dia. Tapi kalau dia tidak tergiur dengan harta benda yang kita bawakan, maka dia adalah seorang raja plus juga seorang nabi. Kita datang saja manut kepada dia, maka kita akan selamat. Ya, akan selamat di bawah naungan Nabi Sulaiman. Nah, setelah mendengar itu, burung hudhud tadi kembali ke istananya Nabi Sulaiman.